menyembah Tuhan di kemah suci itu. Tetapi sepanjang perjalanan hatinya sangat sedih karena melihat warga-warga yang membawa anaknya bersama-sama. Tetapi mereka tidak memiliki seorang anak. Ketika mereka selesai memberikan persembahan kepada Tuhan, tinggallah hanya seorang diri. Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis dan mencucurkan air matanya. Katanya dalam hati, Tuhan, kasihlah hambamu ini. Kiranya Tuhan memberikan seorang anak laki-laki. Aku kelak memberikan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Imam Eli, imam yang berada di kemah suci di Shilo, memperhatikan Hana dan bertanya kepada, apa yang sedang kau lakukan? Hana pun menceritakan semua Tuhan katakan padanya. Lalu jawab Imam Eli, pulanglah dengan damai. Tuhan akan menjawab doamu dan mengabulkan doamu. Beberapa waktu kemudian, Tuhan dan melahirkan seorang bayi. Hana dan Elkanah sangat senang dan memberi nama itu Samuel. Yang berarti aku memintanya kepada Tuhan. Bayi Samuel bertumbuh semakin besar dan Hana ingat janjinya kepada Tuhan. Tibalah Samuel diantar ke Shilo untuk diserahkan kepada Imam Eli untuk tinggal bersama Imam Eli di dalam rumah Tuhan. Hari berganti hari, Samuel kecil tumbuh semakin besar. Ia membantu Imam Eli membereskan rumah Tuhan. Ia membuka dan menutup pintu rumah Tuhan serta menjaga lampu-lampu agar tetap bersih dan menyala. Suatu malam, Samuel sedang berbaring di tempat tidurnya di dalam rumah Tuhan. Tiba-tiba ia mendengar namanya dipanggil. Samuel, Samuel. Cepat Samuel bangun dan berlari menjumpai Imam Eli. Ya Bapak memanggilku. Lalu kata Imam Eli, tidak, Bapak tidak memanggilmu anakku. Tidurlah kembali. Lalu Samuel tidur kembali. Tak lama ia mendengar suara namanya dipanggil lagi. Samuel, Samuel. Cepat-cepat Samuel bangun dan berlari menjumpai Imam Eli. Ya Bapak, kau memanggilku. Lalu jawab Imam Eli, tidak, aku tidak memanggilmu anakku. Tidurlah kembali. Sekali lagi Samuel tidur kembali. Beberapa menit kemudian ia mendengar suara namanya dipanggil lagi untuk yang ketiga kalinya. Samuel, Samuel. Cepat-cepat Samuel bangun dan berlari menjumpai Imam Eli. Bapak, engkau memanggilku. Sekarang Imam Eli mengerti bahwa yang memanggil sahabat adalah Tuhan. Lalu kata Imam Eli, jika kau mendengar suara nama dipanggil lagi, jawab, berbicaralah dan Tuhan hambamu siap mendengarkan. Sekali lagi Tuhan memanggil Samuel. Samuel dengan cermat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Keesokan harinya, Imam Eli bertanya kepada Samuel, apa yang dikatakan oleh Tuhan padamu, Samuel? Samuel menceritakan semua Tuhan katakan padanya tentang berita keluarga Imam Eli. Walaupun berita ini sangat sulit untuk disampaikan, Samuel tumbuh semakin besar dan semua orang menyukainya. Tuhan Allah
menjadi nabi saleh. Dan semoga kita dimampukan oleh Tuhan jadi utusan-utusannya dan menyuarakan suara kenabian di dunia. Demikian cerita dari saya. Tuhan Yesus memberkati.